wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Ayuhal ikhwah, di hadapan kita sekarang ini adalah apa yang akan kita alami beberapa tahun lagi, atau beberapa bulan lagi, atau mungkin beberapa hari lagi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin. Dan apapun yang kita miliki, apapun yang sedang kita banggakan, apapun pangkat yang menempel di diri kita, akan sia-sia ketika kita sudah bernasib seperti saudara kita ini. Dan segala sesuatu yang kita angan-angankan bisa terjadi, bisa tidak. Hari tua, unduh mantu, nimang cucu, dan seterusnya bisa terjadi, bisa tidak. Adapun apa yang sedang kita hadapi sekarang ini pasti terjadi. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau. Dan jangan sampai ketika ini terjadi pada diri kita, lalu kita meratap, melolong, berteriak, memohon, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda ajalku ini sehari saja atau sejam saja, aku akan bersedekah, aku akan beramal saleh. Menyesal dia, kenapa mendengar azan subuh tidak segera bangkit untuk datang ke masjid? Kenapa uang begitu banyak tidak ada yang disedekahkan? Menyesal dia. Kenapa ada kesempatan bangun malam dia tidak bangun malam? Kenapa ada kesempatan untuk baca Al-Quran malah lihat-lihat handphone? Baru menyesal dan tidak ada gunanya. Sebelum kita menyesal yang tidak ada gunanya, sekarang masih ada gunanya, masih ada waktu. Mungkin beberapa tahun, mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa hari, atau bahkan mungkin beberapa jam. Apa yang terjadi akhir-akhir ini, terutama di Jakarta ini, cukup bagi kita untuk sadar bahwa kematian itu tidak terduga-duga. Barangkali sudah tidak terhitung tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita yang 40 tahun, ada 45 tahun, bahkan 30 tahun, bahkan di bawah 30 tahun sudah mendahului kita. Apa ini tidak cukup buat pelajaran bagi kita? Disinilah barangkali ada di antara kita yang masih makan riba. Barangkali ada di antara kita yang masih berada di perusahaan judi asuransi. Barangkali ada di antara kita yang belum sholat berjamaah di masjid. Saatnya kita bertaubat. Kita dinasihati dengan kejadian hari ini. Cepat atau lambat kita akan menyusul beliau. Terakhir, khusus kepada keluarga, jangan sekali-kali kematian ini diratapi. Kematian beliau tidak ada hubungannya dengan sakit, tidak ada hubungannya dengan virus, tidak ada hubungannya dengan bakteri, tidak ada hubungannya dengan telat obat dan seterusnya. Kematian beliau hubungannya dengan catatan. Apa yang beliau terima hari ini adalah apa yang telah Allah catat di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahwa jam 7 kurang 4 tadi pagi beliau memang harus dijemput oleh malaikat maut. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Termasuk saudara-saudara kita yang seandainya tidak ada virus, seandainya tidak ada COVID, apakah kematian saudara-saudara kita batal? Tidak. Tidak. Rencana Allah tidak mungkin batal, dan itu bagian dari rencana Allah. Adapun virus, COVID, bakteri, segala macam cuman asbab. Cuman asbab, intinya dia harus mati hari itu. Oleh karena itu jangan pernah meratapi kematian ini. Salah satu ratapan yang dimurkai oleh Allah adalah kesedihan itu diulang-ulang. Di 3 harinya, di 7 harinya, di 40 harinya, di 100 harinya. Ini bagian dari niyahah jahiliyah. Al-istima'u 'indal mayyit kunna na'udduha niyahah, kata para sahabat. Kumpul-kumpul setelah kematian, maka kami para sahabat sepakat itu adalah niyahah, ratapan jahiliyah. Maka tidak ada kumpul-kumpul lagi setelah ini, kecuali kumpul-kumpul yang urusan dunia. Urusan ibadah sudah selesai, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, sudah dikubur, selesai. Jangan diulang-ulang ratapan itu. Kita bukan orang Hindu. Orang Hindu iya, ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kita kaum muslimin, Rasul tidak pernah mencontohkan seperti itu. Kematian demi kematian banyak ketika beliau masih hidup, tapi tidak pernah beliau mengadakan 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya. Ya, baik terhadap istri beliau Khadijah, baik terhadap Ja'far bin Abi Thalib,
terhadap Hamzah, terhadap putra-putra beliau, semuanya sudah wafat ketika beliau masih hidup. Tapi tidak ada satupun riwayat beliau mentahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Maka cukup sampai di sini, tidak perlu ada ritual lagi. Dan mendoakan 3 hari, 7 hari, 40 hari ini bakhil. Mau mendoakan ibu kita, saudara kita, nenek kita, pakai nunggu 3 hari, pakai nunggu 7 hari dulu. Doakan ketika kita sedang sujud, ketika kita bangun malam, ketika kita menunggu qomat, ketika kita sedang berbuka puasa, ketika hujan lebat sedang turun. Ini saat di mana doa dikabulkan oleh Allah. Pakailah untuk mendoakan beliau. Semoga beliau bisa menjawab pertanyaan 2 utusan Allah yang sebentar lagi akan datang kepada beliau, bertanya kepada beliau tentang 3 hal. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa menjawabnya. Nabi mencontohkan dengan Allahumma firlaha, Allahumma sabbitha, Allahumma firlaha, Allahumma sabbitha. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita sempatkan beberapa waktu untuk mendoakan beliau. Allahumma firlaha, Allahumma sabbitha, Allahumma firlaha, Allahumma sabbitha. Tidak menghadap mayat, tapi menghadap ke kiblat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.